Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dua Jenipar dari kelas 12 IPA 1. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, pengertian gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memancar tanpa memerlukan media rambat yang membawa muatan listrik dan magnet, sehingga disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, karena tidak memerlukan media rambat, gelombang elektromagnetik ini disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Saya akan memakai animasi dari Zenius untuk mempermudah menjelaskan mengenai sifat dari gelombang elektromagnetik ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa yang biru adalah medan listrik dan yang merah itu adalah medan magnet. Nah, kedua medan tersebut terjadi secara bersamaan. Ketika medan listrik mulai naik, maka medan magnetnya itu juga mulai membesar. Jadi, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa perubahan keduanya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Artinya gimana? Jadi, artinya itu medan listrik dan medan magnet itu nilai minimum dan maksimalnya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Lalu yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Nah, terhadap arah rambatnya. Nah, agar lebih jelas coba kita lihat animasi berikut. Nah, dapat kita perhatikan arah medan listriknya ini dan medan magnetnya ini semua saling tegak lurus terhadap arah rambatnya juga. Nah, ketika di pause, ketika E-nya ke atas, B-nya ini mengarah ke sumbu Z dan arah rambatnya ini tetap mengarah ke arah X. Jadi kesimpulannya itu arah medan listrik, medan magnet, dan kecepatannya itu saling tegak lurus. Nah, untuk sifat yang ketiga, seperti yang kita tahu, berdasarkan arah getarnya itu, bahwa gelombang itu memiliki ada dua, yaitu yang tegak, di mana arah getarnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya, dan ada juga yang sejajar dengan arah rambatnya. Nah, untuk konteks yang ini, bisa kita lihat bahwa arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Kan udah dijelaskan tadi di yang nomor 2. Maka oleh karena itu, gelombang elektromagnetik ini juga disebut sebagai gelombang transversal. Nah, untuk sifat yang keempat, seperti yang kita tahu, salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu dapat dipantulkan, dibiaskan, berinterferensi, dan juga dapat terdifraksi. Nah, karena cahaya juga gelombang transversal, maka cahaya juga dapat terpolarisasi. Berarti gelombang elektromagnetik juga mengalami itu semua, yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat berinterferensi, dapat juga berdifraksi dan berpolarisasi. Lalu kita lanjut ke sifat yang kelima. Seperti yang kita tahu, besar medan listriknya atau E itu nilainya sebanding dengan medan magnet. Nah, kalau kita buat persamaan, maka nilai dari E itu sama dengan C dikali B, atau dengan kata lain, E itu berbanding lurus dengan B. Nah, untuk spektrum dari gelombang elektromagnetik, mulai dari yang frekuensi tertinggi sampai terendah itu, ada 8, mulai dari yang tertinggi. Yang pertama itu ada sinar gamma, lalu dilanjut dengan sinar X, sinar ultraviolet, sinar cahaya biru, sinar cahaya merah, sinar inframerah, gelombang mikro, dan yang terakhir itu gelombang radio. Lalu yang terakhir untuk manfaat dari gelombang elektromagnetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 7, jadi saya akan jabarkan sedikit. Mulai dari yang pertama, gelombang radio. Nah, manfaatnya itu dapat digunakan sebagai gelombang pembawa audio. Lalu, yang kedua itu gelombang mikro.
Gelombang mikro manfaatnya dapat digunakan sebagai pemanas makanan, komunikasi radar, dan juga dapat digunakan memandu pendaratan pesawat. Lalu yang ketiga, sinar inframerah. Manfaatnya itu dapat digunakan sebagai terapi fisik, seperti contohnya itu menyembuhkan cacar. Digunakan juga pada remote control dan fotografi pemetaan sumber daya alam. Fotografi pemetaan sumber daya alam itu biasanya digunakan pada pelajaran geografi. Lalu yang keempat itu cahaya tampak. Nah, manfaatnya sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal lewat serat optik. Lalu yang kelima, ada sinar ultraviolet. Manfaatnya itu adalah pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, dan untuk juga sterilisasi ruangan. Lalu yang keenam, sinar X. Sinar X ini gunanya untuk memeriksa barang-barang di bandara. Nah, kalau kita mau ke bandara kan itu selalu diperiksa barang-barang metal-metal gitu. Jadi itu semuanya menggunakan sinar X. Lalu manfaat lain dari sinar X ini analisis struktur bahan atau kristal. Lalu yang terakhir, manfaat dari sinar gamma ada untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, makanan, dan juga untuk mengurangi populasi hama. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai gelombang elektromagnetik. Jadi, saya memohon maaf kepada Buk Sugi atas banyaknya kekurangan dalam presentasi saya. Saya harap Ibu dapat memakluminya. Terima kasih.